Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan kami kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang perkembangan masa anak-anak. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 4 orang, yaitu Ahyarul Manan, Alfia Nurul Hikmah, Lisa Arifatul Fajri, dan Ulia Nurmaziyah. Ya, langsung saja ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Manan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan atau growth itu berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, dan dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan satuan berat gram, kilogram, satuan panjang atau sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Sedangkan perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan itu menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing itu dapat memenuhi secara fungsinya. Di sini pertumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur, dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu masa janin, masa bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, dan masa pubertas. Kalau proses perkembangan itu terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan itu disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan itu merupakan hasil dari interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan merupakan fase awal. Perkembangan fase awal itu meliputi beberapa aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, dan sosial, serta bahasa. Perkembangan pada fase awal ini akan menentukan perkembangan fase selanjutnya. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan itu dapat mempengaruhi aspek lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur atau saling berkaitan dan berkesinambungan dimulai sejak pembuahan sampai dewasa. Walaupun terdapat variasi, namun setiap anak itu akan melewati suatu pola tertentu. Menurut Tanuwijaya pada tahun 2003 memaparkan tentang tahapan tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi 2, yaitu masa pranatal dan masa postnatal. Setiap masa tersebut itu memiliki ciri-ciri khas dan perbedaan dalam anatomi, fisiologi, biokimia, dan karakternya. Masa pranatal itu adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi 2, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu. Sedangkan masa fetus itu sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. Masa postnatal atau masa setelah lahir itu terdiri dari 5 periode. Periode pertama adalah masa neonatal, di mana bayi berusia 0 sampai 28 hari. Dilanjutkan masa bayi yaitu sampai usia 2 tahun. Masa prasekolah adalah masa anak berusia 2 sampai 6 tahun. Sampai dengan masa ini anak laki-laki dan perempuan belum terdapat perbedaan. Namun ketika masuk dalam masa selanjutnya yaitu masa sekolah atau masa pubertas, perempuan berusia 6 sampai 10 tahun, sedangkan laki-laki itu berusia 8 sampai 12 tahun. Anak perempuan itu memasuki masa adolescensi atau masa remaja lebih awal dibanding anak laki-laki, yaitu pada usia 10 tahun dan berakhir lebih cepat pada usia 18 tahun. Anak laki-laki memulai masa pubertasnya
pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. Selanjutnya saya Alfiah Nurul Hikmah akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan karakter anak usia dini. Pengembangan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pengembangan karakter. Kemendiknas memberikan rekomendasi prinsip-prinsip untuk mewujudkan pengembangan karakter yang efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencangkup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk mengembangkan karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang keenam, memiliki cangkupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua peserta didik, mengembangkan karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses. Selanjutnya, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik. Lalu, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pengembangan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang selanjutnya, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pengembangan karakter. Lalu, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Lalu yang terakhir, mengevaluasikan karakter sekolah. Fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan memanifestasikan karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Ya, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rifatul Fajri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek-aspek perkembangan pada anak. Perkembangan fisik yang dimaksud dengan perkembangan fisik di sini adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Kemudian perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan berfungsi sebagai reproduksi. Kemudian tubuh remaja dimulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa. Kemudian cirinya adalah kematangan. Kemudian ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Thomson, yaitu yang pertama ada sistem saraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot atau kemampuan dan kekuatan gerak motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh, yaitu perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perubahan fisik atau otak juga merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitif. Kemudian ada 3 tahap pertumbuhan otak menurut para ahli. Yang pertama ada cell production atau produksi sel. Yang kedua ada cell migration atau perpindahan sel. Yang ketiga ada cell elaboration atau elaborasi sel. Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar, yaitu kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Termasuk contoh dari perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Dan perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak.
Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua ada perkembangan motorik halus, yaitu adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh dari gerakan motorik halus. Kemudian ada perkembangan intelijensi atau kognitif. Perkembangan intelijensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut para ahli, mengemukakan pendapat bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi, memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Kemudian Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal atau suatu tahap di mana seorang sudah mampu berpikir secara abstrak. Kemudian pada tahap ini, remaja juga mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif juga terjadi pada remaja, dapat dilihat dari kemampuan seseorang berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola pikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat sesuatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir egosentrisme atau ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Kemudian dalam Papalia and Olds itu mengungkapkan bahwa salah satu bentuk cara berpikir egosentrisme yaitu yang dikenal dengan istilah personal fable atau berisi keyakinan bahwa diri seseorang adalah unik dan memiliki karakteristik yang khusus, hebat, yang diyakini benar adanya tanpa menyadari sudut pandang orang lain dan fakta sebenarnya. Kemudian ada beberapa uraian tentang pengertian kecerdasan atau intelijensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Utami Munandar, yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri. Yang kedua, menurut Alfred Binet, kemampuan beradaptasi, mengadakan kritik terhadap masalah yang dihadapi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menurut Charleston, yaitu kecakapan mengamati, menafsirkan, kemudian kecakapan dan kefasihan untuk menggunakan kata-kata, dan kecakapan untuk mengingat. Yang keempat ada menurut Edward, yaitu kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat terhadap stimulasi yang diterimanya. Yang kelima menurut George, yaitu kecakapan dalam menyatakan tingkah laku. Yang keenam menurut William Stern, yaitu kapasitas atau kecakapan umum pada individu secara sadar untuk menyesuaikan pikirannya pada situasi yang dihadapinya. Yang ketujuh ada menurut Carr, yaitu kemampuan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan. Yang delapan menurut Chaplin, yaitu kemampuan menghadapi dan menyelesaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Dan yang terakhir menurut Anita, yaitu kemampuan untuk belajar, memperoleh, dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian teori-teori intelijensi yang dikembangkan beberapa ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori two factor oleh Charles, yaitu yang berisi tentang teori J atau general factor, and S yaitu specific factor. Yang kedua, teori primary mental abilities oleh Charleston, yang berisi kemampuan verbal atau berbahasa,
kemudian kemampuan nalar atau berpikir logis, dan kemampuan tilikan ruang, kemampuan menghitung, kemampuan mengamati dengan cermat. Yang ketiga, teori menurut Twyford atau Howard, yaitu teori multiple intelligence. Yaitu teori ini berisi operasi mental atau proses berpikir, konten atau isi yang dipikirkan, dan produk yaitu hasil dari berpikir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada teori triadic of intelligence oleh Robert. Teori ini berfungsi tentang proses berpikir, meniru atau belajar dari pengalaman baru dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada tingkatan intelijensi. Yang pertama itu ada idiot. Ukuran IQ-nya itu 0 sampai 29. Yang kedua ada imbecile, yaitu ukuran IQ mulai dari 30 sampai 40. Kemudian yang ketiga moron atau debil dengan ukuran IQ 50 sampai 59. Yang keempat ada bodoh dengan ukuran IQ 70 sampai 79. Yang kelima ada normal rendah dengan ukuran IQ mulai dari 90 sampai 109. Yang keenam ada normal tinggi dengan ukuran IQ mulai dari 110 sampai 119. Yang ketujuh ada cerdas atau superior dengan ukuran IQ mulai dari 120 sampai 129. Yang kedelapan ada sangat cerdas, yaitu dengan ukuran IQ 130 sampai 139. Yang kesembilan ada genius dengan ukuran IQ lebih dari 140. Kemudian perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, bergembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang di sekitarnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls yang diterimanya. Misalnya, jika anak mendapatkan curahan atau kasih sayang, maka mereka akan belajar untuk menyayangi. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat bila merasa senang atau atas suatu keberhasilan. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kekecewaan karena sesuatu kegagalan. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila individu dalam keadaan gugup. Yang keempat, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Kemudian, ciri-ciri emosional. Yang pertama, lebih bersifat subjektif atau memandang sesuatu sebagai pokok masalah utama tanpa ada alternatif lain. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan panca indera dan kontak fisik. Kemudian pengelompokan emosi. Yang pertama ada emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, sakit, manis, lelah, dan sebagainya. Kemudian emosi psikis, yaitu emosi yang menyangkut kejiwaan dari dalam diri individu itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada teori-teori emosi. Yang pertama menurut Cannon, yaitu teori tentang mengasus pengaruh fisiologis terhadap emosi. Menurut teori ini, yaitu emosi merupakan situasi yang menimbulkan rangkaian pada proses syaraf. Yang kedua menurut James, dalam teori ini mengatakan bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmani atau kegiatan individu. Yang ketiga menurut Linsley, yaitu activation theory atau teori pergerakan. Dalam teori ini, emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf terutama otak. Selanjutnya, untuk materi terakhir yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak. Menurut Haviggers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, maka mereka akan berbahagia. Tetapi, jika sebaliknya, apabila mereka gagal,
maka mereka akan merasa kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan dalam perkembangan selanjutnya, mereka juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafigoers adalah kematangan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai atau aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk fase dari sejak masa bayi sampai anak-anak dikemukakan oleh Hafigoers sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan anak-anak pada rentang umur 0 sampai 6 tahun, yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian secara sederhana mengenai kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, serta belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Kemudian, menurut beberapa ahli psikologi lainnya, tentang tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan 0 sampai 6 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Charlotte Buchler pada tahun 1930 dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life. Pada fase pertama, yaitu dalam kurun waktu 0 sampai 1 tahun, anak itu belajar menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Kemudian dalam fase kedua, yaitu dalam kurun waktu rentang umur 2 sampai 4 tahun, anak itu mulai belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya, anak bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dan bergurau dengan binatang kesayangannya. Fase ketiga, yaitu dalam kurun waktu umur lebih dari 5 tahun. Di sini, anak mulai belajar bersosialisasi. Anak mulai memasuki masyarakat luas, ataupun pergaulan dengan teman sepermainan seperti TK maupun sekolah dasar. Menurut Sudwood, syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosialisasi. Menurut Agostine, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar dia bisa berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakatnya. Kemudian, untuk tokoh yang kedua itu ada Elizabeth B. Hurlock. Dalam tahun 1978, yang dalam bukunya Developmental Psychology. Yang pertama itu ada prenatal, yaitu masa konsepsi anak sampai umur 9 bulan di kandungan ibu. Yang kedua itu ada masa natal, yaitu yang terdiri dari infansi atau neonatus. Dari lahir sampai usia 14 hari itu mengalami penyesuaian terhadap lingkungan. Kemudian masa bayi, 2 minggu sampai 2 tahun. Bayi itu tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan. Dan kemudian, karena perkembangannya, anak mulai berusaha menjadi lebih independen. Kemudian masa anak, yaitu dalam kurun umur lebih dari 2 tahun. Anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga dia merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan yang ada. Yang ketiga, ada Erik Erikson,
pada tahun 1963 dalam bukunya Childhood and Society. Masa bayi dalam kurun waktu umur 0 sampai 1,5 tahun, anak mulai belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan. Masa toddler dalam kurun umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Anak mulai belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting, yaitu pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Kemudian awal masa kanak-kanak dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun. Di sini, anak mulai belajar mencontoh orang tuanya. Pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang. Kemudian tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Menurut Robert J. Vigors, Bounds, and Andreessen, yaitu tugas-tugas perkembangan masa ini adalah: yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan seperti bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang, ataupun permainan-permainan lainnya. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Belajar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, maupun berhitung. Dan belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Kemudian, menurut ahli psikologi lain tentang tugas-tugas perkembangan fase pada anak usia 6 sampai 12 tahun itu antara lain: yang pertama, menurut Charlotte Buhler pada tahun 1930 dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life. Fase ketiga, yaitu 6 sampai 8 tahun, yaitu anak mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Fase keempat, 9 sampai 12 tahun, anak mulai belajar mencoba bereksperimen, bereksplorasi, yang distimulasi oleh dorongan-dorongan penyelidik dan rasa ingin tahu yang besar. Menurut Elizabeth de Herlock dalam bukunya Developmental Psychology, yang pertama itu ada masa anak dalam usia 6 sampai 11 tahun. Di sini, anak itu mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, ada masa pra-remaja pada usia anak 11 sampai 12 tahun. Anak itu mulai belajar memberontak yang ditujukan dengan tingkah laku negatif. Kemudian, menurut Erik Erikson dalam bukunya itu yang berjudul Childhood and Society, yang pertama, awal masa anak-anak dalam usia 6 sampai 7 tahun. Itu anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian, makan, dan lain sebagainya. Itu dia lakukan secara mandiri. Kemudian, akhir masa anak-anak dalam usia 8 sampai 11 tahun. Anak belajar
untuk membuat kelompok atau berorganisasi. Kemudian masa yang terakhir itu ada awal masa remaja pada usia 12 tahun. Anak itu mulai belajar membuang masa kanak-kanaknya dan kemudian belajar untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri. Sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai perkembangan masa anak-anak. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti ya oleh teman-teman semua. Kemudian, adapun kekurangan dan kelebihannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.